Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama ba'du. Eh, Bapak Ibu peserta pelatihan tindak lanjut AKMI yang instruktur daring ya, pelatihan tindak lanjut AKMI yang saya hormati. Ya. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu. Masih ingat nama saya, Bu? Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad Zainuddin. Iya, betul. Ahmad Instruktur yang Zainuddin. ganteng sendiri, Bu ya, Pak ya. Karena yang dua perempuan. Oke, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya dalam materi pemaknaan hasil AKMI, literasi sosial budaya. Nah, ini kemarin sudah disinggung oleh Bu Evi kemarin. Gimana downloadnya, gimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas. Namun ya karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kita hanya 1 jam ya Bapak Ibu. Nanti kita gunakan waktu untuk semaksimal mungkin. Oke, langsung saja saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Oke. Nah, ini. Materi kita yaitu pemaknaan hasil AKMI instruktur daring tahun 2024. Adapun tujuan mata latih kita yaitu memahami visualisasi, isi, deskripsi, rekomendasi. Mohon maaf, saya mute ya Pak Abdul Wahid. Ya, saya ulangi, memahami visualisasi, isi, deskripsi, rekomendasi, dan cara membaca rapor AKMI. Jadi, bagaimana nanti isinya, deskripsinya, rekomendasinya seperti apa, dan bagaimana cara membaca. Nah, mari kita bahas secara bersama ya Bapak Ibu ya. Langsung saja nggak usah brainstorming ya Bapak Ibu, karena masih semangat lah, saya lihat masih semangat tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini untuk luring besok. Nah ini langsung ini Bapak Ibu. Bagaimana mengakses laporan hasil AKMI? Langsung mengena ini Bu Eva ya. Bu Evi ya, mohon maaf. Nah ini. Jadi Bapak Aman, Ibu. Pak. Sudah di SS. Ya? Sudah di SS, Pak. Oh iya. Oh. Materinya kalau di LMS nah, itu sudah saya share kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Silahkan kalau mau download dari sekarang silahkan ya. Mana hasil AKMI sudah saya share. Izin Pak Ahmad, Ya, Bapak, gimana? mau pergi salat Jumat. Eh? Bisa izin? Oh, sudah mulai, Pak? Ya, sudah hampir. Mau siap-siap. Oh, iya, 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 iya. Sudah jam 11 lewat di Makassar. Iya. Kita kebijakan dari kelas saja, Bapak Ibu ya, antara peserta dan instruktur. Kalau memang ini kan sholat Jumat itu kan kewajiban bagi kita semua, bagi yang laki-laki. Jadi Iya, Pak. untuk wilayah timur atau tengah nanti kalau umpamanya sudah mepet dengan waktu sholat Jumat, silahkan nggak apa-apa untuk meninggalkan Zoom ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Tapi Pak. kondisional, jangan terlalu banyak waktu yang tersita, tapi ya Iya, Pak. Iya, silakan Pak. Insya Allah, Pak. ikuti materi. Masih Iya, on Pak. aja Pak Abdul Wahid. Ya, Maksudnya Zoom-nya masih aktif aja Pak Abdul Wahid. oh ya, Iya, Pak. ya. Selama khotbah harus Oke, kita nyala. lanjutkan Bapak Ibu ya. Bagaimana mengakses laporan hasil AKMI? Untuk materinya sudah saya share ya. Silahkan Bapak Ibu download karena nanti kita banyak mengakses ini ya, barcode-barcode ini.
Atau nanti kalau memang Bapak Ibu kesulitan, nanti saya kirim di chat room saja. Karena di WA group itu dikunci dan saya bukan admin. Jadi saya tidak bisa ngirim. Yang bisa ngirim hanya Bu Eri saja dan Pak Aziz. Seperti itu. Jadi silahkan nanti kalau ada tebet-tebet nanti kalau tidak saya share ya materinya di red chat room, nanti bisa Bapak Ibu scan sendiri. Oke, Bapak Ibu, untuk mengakses laporan hasil AGMI, untuk mengakses rapotnya Bapak Ibu bisa mengakses ya lewat https ya portal agmi.kemenak.go.id. Ini tentunya ada di operator madrasah, Bapak Ibu. Ya, ada di operator madrasah. Setelah masuk ke laman ini, ya, portal AGMI, baru klik masuk menggunakan, nah, kalau di sini input NPNSN ya. Nah, menggunakan akun portal AGMI. Atau kalau tidak bisa masuk menggunakan portal AGMI, operator madrasah bisa menggunakan akun EMIS. Karena sekarang EMIS itu SSO ya, jadi terintegrasi ya, terintegrasi dengan link-link yang lain seperti PD Verbal PD, Verbal SP dan lain sebagainya. Itu ngeling ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengaksesnya itu menggunakan akun portal AGMI. Kalau tidak bisa menggunakan akun portal AGMI, bisa menggunakan akun EMIS madrasahnya masing-masing dengan menggunakan email dan password kalau menggunakan EMIS. Nah, kemudian ya setelah input NPSN dan input passwordnya baru masuk nanti akan pertama disuguhkan ya tampilannya rapor madrasah, terus rapor siswa. Nah, silahkan di sana diunduh masing-masing. Bagi madrasah yang melaksanakan tahun berapa gitu. Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023. Kalau untuk tahun 2024 ini rapor AGMI-nya belum bisa diakses Bapak Ibu ya. Jadi belum muncul di portal AGMI. Nah, ini Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Oke, khusus. Ini ada kendala akses ini Bapak Ibu ya. Kendala akses yang menggunakan Google Chrome ya ke aplikasi Kementerian Agama. Bapak Ibu sudah pernah dengar ini? Ya. Atau Bapak Belum, Ibu Pak. ketika mengakses laman LMS atau PMP menggunakan Google Chrome itu rasanya berat, tuh. Loadingnya lama, lelah. Pernah nggak Bapak Ibu mengakses seperti itu? Pak, saya belum pernah, bisa Pak. absen Iya, Pak. karena lelah, jaringannya susah, kayak gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Iya, agak lemot sih, Pak. Agak lemot. Ya, Nah, ini yang perlu saya diperhatikan menggunakan Bapak Ibu. Google. Silahkan Bapak Ibu setting ya, setting dan disabelkan ini di mitigasinya ini. Langkah mitigasi pada Google Chrome. Buka Google Chrome pada apa ini Bapak Ibu? Terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, silahkan dipelajari di sini. Ikutilah alur ini. Nanti langsung setelah disetting disable, nanti Chrome Bapak Ibu menjadi lebih cepat daripada biasanya. Tuh. Jadi silahkan kalau kesulitan lihat di sini, silahkan Bapak Ibu download di LMS. Sana materinya sudah saya share ya. Di sana sudah saya share. Nah, di sana silahkan Bapak Ibu ini pelajari. Atau ini saya contohkan masuk ke portal AGMI ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Kebetulan saya megang akunnya madrasah saya Bapak Ibu. Oh, mantap, Pak. Ya.
Mohon izin saya stop share dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Untuk di LMS Pak belum bisa diunduh terkait pemaknaan ADMI. oke. Saya share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, Kelihatan, Pak. ini ya portal adminnya. Silakan Bapak Ibu masuk ya. Tadi masuk. Nah, nah ini langsung otomatis karena tadi saya pernah ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa tadi saya ulangi bisa menggunakan akun portal admin atau bisa menggunakan akun emisnya madrasah masing-masing. Nah, setelah masuk, ini saya sudah masuk ya Bu ya di Mis Islamiyah ini. Nah, ini di sini ada rapor AKMI Bapak Ibu. Rapor AKMI tahun 2021, rapor AKMI 2022, rapor AKMI 2023. Nah, karena madrasah kami ya itu melaksanakan AKMI tahun 2022, loh di sini 23 ya. Sebenarnya 2022 Bu ya. Ya, di sini nanti akan muncul raport siswanya. Jadi double di mana pelaksanaan di madrasah tersebut. Di sini tahun 2023 ya. Nah, di sini langsung saja di-download. Ini untuk rapor madrasahnya, ini untuk rapor siswanya. Nah, gitu. Cara aksesnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2024 ini belum muncul di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Saya stop share. Nah, saya kembali share ke yang materi. Oke. Nah, ini setelah muncul ya, setelah di-download, ini langsung saja cara downloadnya Bapak Ibu ya. Nah ini, nanti akan muncul seperti ini kan, hasil rapot AKMI-nya ya, baik ini untuk madrasah maupun nanti untuk siswanya. Nah, Bapak Ibu sudah mendownload, coba Bapak Ibu scan barcode yang ditampilkan Dibesarkan. ini ya. Oh, bisa di-scan? Ya, silakan scan, nanti silakan di-download untuk bahan belajar kita ya. Atau karena kalau tidak dipandu oleh WA Group rasanya emang sulit ini untuk share-share sesuatu ya. Atau saya share lewat chat room ya Bapak Ibu ya. Setuju, Pak. Yang buat grup Ya. khusus saja ya Pak ya. Gimana Pak? Membuat grup khusus gitu. Itu mungkin masalah Pak Aziz itu, Mas. Oh ya, nganu aja Bapak Ibu, buat grup kelas yang khusus untuk peserta saja. Nanti saya bisa men-share materi ke ketua kelas. Nah, ketua kelas kan bisa men-share ke seluruh peserta yang ada. Kok Pak, saya di-download. Oh, siap. Tanpa ada instruktur, tanpa ada LSP, gitu kan. Oh ya, biar lebih enjoy ya, Pak ya. Ya, lebih efektif, bisa bergurau, bisa diskusi gitu. Nanti kalau instruktur dimasukkan nanti Bapak Ibu jadi agak riko atau gimana kan kayak gitu. Siap Pak Ahmad. Kalau grup kelompok mah sudah saya buat. Nah, ini grup kelas yang Oh, sudah. Oh, kelompok. Kalau kelompok ya. Ini coba saya share ke chat room ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana ada rapor AKMI, baik tingkatan MI, MTS, dan MA, serta ada rapor siswa. Bapak Ibu yang kesulitan untuk scan dan
download pakai scan ini tadi, silahkan di download saja di chatroom. Sambil mendownload ya Bapak Ibu ya, silahkan di-download masing-masing ya Ibu. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Nah, beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya dalam pemaknaan hasil AKMI ini Bapak Ibu. Nah, hasil AKMI ini tidak akan banyak memberikan dampak jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Benar tidak Bapak Ibu? Bahwa Betul, hasil Pak. AKMI itu tidak akan banyak memberikan dampak ya. Tentunya dampak baik kan ya Bapak Ibu jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Contoh Bapak Ibu setelah melaksanakan AKMI bisa tahu ya dari hasil AKMI, dari rapor AKMI itu bahwa peserta didik untuk contoh untuk tingkat madrasah ibtidaiyah masih ya peserta didik itu masih pada CK 2 semuanya. Artinya di bawah standar. Standarnya kan di CK 3. Nah, karena tidak ditindaklanjuti ya, dibiarin saja Bapak Ibu. Ya. Maka ya tidak akan membawa perubahan. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi hasil AKMI itu akan percuma jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Sudah melaksanakan AKMI, anak didiknya dilibatkan, gurunya juga ikut terlibat, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Maka ya percuma Bapak Ibu. Maka setelah ada hasil AKMI, baru kita tindak lanjuti secara bersama. Tidak hanya gurunya, ya, tidak hanya siswanya, semua terlibat dalam menindaklanjuti hasil AKMI. Tentunya ada porsinya masing-masing. Nah, semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap hasil AKMI dalam bentuk rapor yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Nah, ada untuk siswanya, ada untuk gurunya, bahkan di tingkat kabupaten, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu juga mempunyai rapor AKMI Bapak Ibu. Oh, sekolah A seperti ini hasil AKMI-nya, oh sekolah B seperti ini. Nah, seperti itu. Berjenjang sampai dengan tingkat pusat. Hasil AKMI tidak menyatakan peringkat, tetapi menyatakan capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan. Mute ya. Saya ulangi, hasil AKMI tidak menyatakan peringkat, tetapi menyatakan capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan pembelajaran yang diterimanya sejak kelas bawah. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, AKMI itu tes sebagai tes diagnosa, ya, itu sebenarnya tidak hanya dilakukan di kelas 5 saja. Kita sebagai guru, ya. Harusnya setiap kelas juga harus melaksanakan diagnosa kan? Tidak hanya tingkat dasar hanya kelas 5, tingkat menengah hanya kelas 8, tingkat atas hanya kelas 11. Tidak kan? Setiap kelas kan perlu didiagnosa kan? Sejauh mana capaian kompetensi per masing-masing peserta didik dalam kelas masing-masing tersebut. Itu. Sehingga setelah didiagnosa, baru langkah apa yang harus diperbuat, ya, harus dilalui oleh gurunya. Seperti itu. Ya, jadi perlu ditekankan bahwa hasil AKMI itu tidak menyatakan peringkat, tapi menyatakan capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan pembelajaran. Tuh. Kemudian, AKMI bukan alat ukur kelulusan atau kenaikan kelas.
Jadi tidak untuk mengukur lulus atau tidak lulus, atau naik kelas atau tidak naik kelas, tinggal di kelas gitu. Tidak, Bapak Ibu. Hanya untuk mengukur literasi kan, Bapak Ibu ya. Hanya untuk mengukur literasi. Dan perlu dipahami juga, Bapak Ibu, AKMI itu atau literasi, baik membaca, sains, numerasi, atau sosial budaya, itu bukan mata pelajaran tambahan, Bapak Ibu. Namun, bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Nah, tadi di awal sudah belajar literasi terintegrasi bersama Bu Eri tadi ya. Kemudian hasil AKMI ya, namun hasil AKMI dapat dimanfaatkan untuk perbaikan belajar peserta didik, strategi pembelajaran di kelas, serta membenahi ruang madrasah yang lebih kondusif. Nah ini ya, untuk memperbaikan pembelajaran ya, baik peserta didik ya, strategi pembelajarannya seperti apa ya yang diterapkan di kelas, serta membenahi ruang madrasah yang lebih kondusif. Bagaimana madrasah? Jadi tidak hanya guru yang mendapatkan rekomendasi pembelajaran dari hasil AKMI, dari rapor AKMI, tapi madrasahnya juga mendapatkan rekomendasi ketika peserta didiknya melaksanakan AKMI. Tuh, entah itu masih level rendah ya atau sudah level tinggi, pasti ada rekomendasi bagi madrasahnya. Jadi tidak hanya ke gurunya saja, tidak hanya, ya, tapi semua terlibat. Semua pemangku kepentingan memiliki akses ke hasil AKMI dalam bentuk rapor yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Nah, ini tadi di awal sudah disampaikan. Jadi ya, mulai dari madrasah bisa mengakses hasil AKMI-nya, mulai dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada level paling bawah, guru dapat melihat untuk kemudian menganalisis hasil AKMI untuk setiap siswa di dalam kelas mereka. Ini sudah pasti ya, bagaimana di kelas itu hasil AKMI-nya, nah baru ditindaklanjuti. Guru dapat membuat tindak lanjut berupa strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswanya dan untuk kelas yang diajarnya. Nah, setelah tahu ya, setelah membaca rapor AKMI, tahu CK-nya masing-masing peserta didik, nah berarti baru membuat strategi ya, tidak lanjutnya membuat strategi pembelajaran yang cocok sesuai dengan CK masing-masing peserta didik. Gitu. Madrasah dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dapat mengakses hasil serta rekomendasi tindak lanjut yang sesuai untuk capaian wilayah kerja mereka. Nah, ya semua pemangku kepentingan mempunyai akses hasilnya tersendiri dan rekomendasinya tersendiri. Rapor AKMI mencakup peta kondisi tingkat kemahiran, perliterasi, beserta rekomendasi yang sesuai untuk masing-masing lingkup kerja dan tingkat kebutuhan. Nah, untuk masing-masing tingkat, semuanya tingkat kelas. Nah, bagaimana kebutuhannya apa berarti setelah dilaksanakan diagnosa melalui AKMI, nah, seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tingkat kemahiran ya sesuai hasil AKMI secara umum. Jadi untuk CK di MI, jadi Bu Evi juga menyatakan masih katanya tumpang tindih ya gitu ya. Dari 9 CK itu ada yang masuk MI, ada yang masuk Iya, Pak. Masih. masuk MTS, masuk M. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini masih salah ya Bapak Ibu ya. Ini CKMI, CKMTS, ini CKMA bukan MTS ya, Bapak Ibu. Nah, CKMI itu ada 5 ya, merupakan CK awal dari semua CK ya Bapak Ibu ya. Jadi CK 1, 2, 3, 4, dan 5. CK untuk MTS yaitu dimulai dari CK 3, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. CK untuk MA
atau madrasah aliyah dimulai dari CK5 ya. 5, 6, 7, 8 dan 9. Itu. Sudah maksudkan ya Bapak Ibu ya, kenapa kok bisa saling beririsan? Nah, karena bisa jadi sebenarnya di tingkat madrasah ibtidaiyah ada kemungkinan ya, ada kemungkinan siswa itu bisa mencapai CK5 karena siswa tersebut sangat pandai untuk berliterasi. Dan ada kemungkinan ya siswa MI itu, siswa MTS itu masih pada CK3, di mana CK3 itu masih sebenarnya untuk tingkat dasar. Ada juga kemungkinan yang MTS umumnya sudah mencapai CK7. Padahal CK7 itu sebenarnya layaknya untuk MA. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu untuk paling rendah dari 5 itu berarti tingkat kemahiran berarti ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah perlu pendampingan, yang kedua adalah dasar, yang ketiga adalah cakap, yang keempat terampil, yang kelima perlu ruang kreasi. Ya. Jadi kalau yang CK tingkat 5 ini sudah level paling tinggi Bapak Ibu ya. Jadi harus perlu ruang kreasi tersendiri. Jadi dia sudah di atas rata-rata seperti itu. Nah, untuk kemahiran perlu pendampingan ini ya Bapak Ibu, hasil diagnosisnya ini menunjukkan level yang sangat rendah, sangat perlu pendampingan khusus untuk meningkatkan penguasaan konsep minimal. Perlu melibatkan orang tua madrasah dan sosok yang mampu memotivasi peserta didik belajar lebih baik. Nah, ini ya hasil diagnosisnya. Kalau perlu pendampingan itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk dasar, nah seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu, dibaca secara mandiri, monggo. Jadi intinya pada level perlu pendampingan, artinya peserta didik itu memang benar-benar harus didampingi Bapak Ibu. Karena berada pada level yang sangat rendah. Sementara untuk yang dasar, ini sudah baik, namun masih pada level rendah. Ya. Nah, sementara cakap ini levelnya sedang. Nah, ini perlu ditingkatkan. Ya. Sementara terampil pada level tinggi, namun juga masih perlu pendampingan. Sementara perlu ruang kreasi, itu menunjukkan level yang sangat tinggi. Dan perlu diciptakan ruang khusus yang membedakan dengan siswa yang lain. Karena dia sudah bisa berinovasi, sudah mempunyai gagasan. Nah, seperti itu. Yang perlu untuk diapresiasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, deskripsi dan rekomendasi rapor hasil AKMI. Ini rapor AKMI itu ya ada deskripsi untuk madrasah, ada deskripsi untuk siswa. Ya. Maka tadi sudah diperlihatkan, didownloadkan bahwa ada rapor madrasah, ada rapor untuk siswa. Itu. Kalau siswa berarti khusus hanya siswa itu. Kalau madrasah berarti dari si A seperti ini, dari B seperti ini. Nah, rangkuman dari beberapa siswa tersebut yang mengikuti AKMI. Nah, ini contoh ya deskripsi madrasah yang cakap, Bapak Ibu. Contohnya ya. Sebagian besar peserta didik telah mampu memberi contoh dan menerapkan satu problematika yang berhubungan dengan literasi sosial budaya, meliputi materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal. Nah, seterusnya ya. Sampai ini ya, deskripsi madrasahnya ya. Cakap itu berarti sebagian besar peserta didik telah mampu. Nah, ya, telah mampu apa ini? Nah, ketika madrasahnya
cakap, lantas rekomendasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Ketika sudah cakap berarti nih meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya peserta didik mencakup satu problematika komitmen. Nah, ini masih perlu ditingkatkan karena tadi Bapak Ibu untuk cakap kan masih standar kan ya Bapak Ibu? Artinya Iya, betul, Pak. sampai level kemahiran di mana itu tugas guru ya harus selalu meningkatkan atau mempertahankan. Jangan sampai CK yang dicapai oleh masing-masing peserta didik itu malah menjadi turun. Seperti itu. Ya. Seumpamanya level cakap perlu ditingkatkan lagi menjadi apa Bapak Ibu? Setelah cakap apa? Terampil. Kalau terampil kita upayakan lagi ya. Guru mengupayakan lagi agar peserta didiknya naik ke level perlu ruang kreasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, untuk deskripsi siswa, nah seperti ini ya, ini masing-masing. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu ya. Hanya kalau madrasah itu kumpulan dari masing-masing siswa, kalau siswa secara rinci siswa tersebut terkait dengan literasi, baik literasi membaca, sains, literasi, atau sosial budaya. Di sana lengkap disebutkan. Oh, literasi sosial budayanya sampai level mana? Oh, literasi membacanya sampai level mana? Seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, deskripsi dan rekomendasi untuk madrasah tiap tingkat kemahiran. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan dipelajari ya. Dipelajari, coba. Karena kemarin ya, waktu di kelas saya hampir gagal paham Bapak Ibu. Coba ada di mana Bapak Ibu gagal pahamnya? Silahkan diamati, dipelajari. Deskripsi dan rekomendasi ini. Ada yang ingin berpendapat? Silahkan, yang sudah membaca. Bukan pendapat sih, cuman mau konfirmasi Oh, kalau iya, ini Pak. jam pukul ini Oh, di sudah Makassar mau, ya? Di Nusa ya? Nusa Tenggara ya? Ya. ya sudah jam. Ya benar Pak, di Nusa Tenggara Barat. Barat ya. Kira-kira gimana, kita ikut lanjut atau break dulu, gimana Pak? Kalau sudah mepet dengan pelaksanaan sholat Jumat, silahkan izin untuk sholat Jumat dulu nggak apa-apa, Pak. Oh gitu ya. Ya, Oke, makasih informasinya Pak. kalau bisa jangan keluar dari Zoom ya, biar tetap Zoom aja, hanya konfirmasi saja yang izin siapa. Karena nanti akan ada penilaian selain dari instruktur kan, dari panitia juga menilai. Oh, peserta didiknya 30, kok yang hanya hadir sekian. Nah, seperti itu. Jadi jangan keluar dari Zoom. Silahkan izin untuk menunaikan sholat Jumat, silakan, tapi jangan keluar dari Zoom. Gitu ya Pak Fahmi ya? Ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang deskripsi dan rekomendasi untuk madrasah ini, Bapak Ibu. Bu Revina, silakan Bu. Halo Bu Revina. Iya Pak. Oh ya, silakan. Menyampaikan pendapat dari yang yang ditayangkan ini ya Pak ya. Iya Bu. Kalau dari kemahiran dari tingkat MI itu anak-anak itu tuh eh, hanya pada tahap menyebutkan, menunjukkan, mengidentifikasi dalam sebuah problematika,
sesuai dengan komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Kalau di tingkat MTS, MTS itu menyebutkan, menunjukkan, dan mengidentifikasi satu problematika sesuai materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks nasional. Jadi kalau MI itu masih lokal, kalau MTS itu nasional, dan kalau di MA itu sudah global. Sama halnya sama MI dan MTS sama-sama menyebutkan, menunjukkan, mengidentifikasi satu problematika. Kalau di kemahiran dasarnya, secara umum memberikan contoh. Jadi kalau di MI itu sudah memberikan contoh, menerapkan, pengembangan kemampuan, mengkategorikan satu problematika, materinya sama komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif dalam konteks lokal. Kalau di MTS itu mengembangkan kemampuan, mengkategorikan satu problematika, dan konteksnya sudah nasional. Kalau di MA perlu mengembangkan kemampuan mengkategorikan satu problematika, materi, komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks global. Jadi kalau di MI, MTS, MA itu bedanya itu ada dalam konteksnya. Yang pertama MI ada di lokal, kalau MTS di nasional, kalau di MA konteksnya lebih ke global. Oke. Cukup, Bu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu Revina. Ya, bisa difahami ya untuk level kemahirannya berpendampingan, dasar, nah, yang selanjutnya masih di bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Di sini ya ditampilkan deskripsi dan rekomendasi. Nah, karena ini kan digabung Bapak Ibu. Nah, yang saya sampaikan tadi di kelas saya kemarin itu ada kesalahpahaman pemaknaan. Maksudnya seperti itu. Dikiranya ini hanya deskripsi saja. Rekomendasinya belum ada. Padahal coba Bapak Ibu amati. Sudah ada apa belum rekomendasinya pada deskripsi ini? Sudah Sudah ada ada kan? perlu pendampingan, Nah, perlu belum pengembangan, mencapai perlu standar. Pengembangan. pengembangan, ya perlu pengembangan semua ya. Nah, itu maksudnya. Kalau tidak dicermati, wah ini hanya deskripsi saja Bapak Ibu. Bukan. Ini sudah masuk deskripsi dan rekomendasi. Hanya penulisannya saja digabung, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah persepsi Bapak Ibu ya. Tuh, oke, kita lanjutkan. Artinya jika rekomendasi itu nih perlu pengembangan. Nah, ini rekomendasinya. Kalau deskripsi secara umum tadi telah mampu menyebutkan. Hanya ini kan dipersingkat sesuai dengan level kemahirannya kan. Seperti itu. Tadi ya, ini kan dipersingkat. Nah, yang perlu pengembangan, nah ini seterusnya baru rekomendasi. Oke, kita teruskan. Ya sudah, jangan sampai salah paham atau gagal paham Bapak Ibu memaknai deskripsi dan rekomendasi ini. Ya. Kalau kita tidak cermat ya bisa salah memahami. Oke, ini yang untuk level cakapnya, Bapak Ibu ya. Level cakapnya bisa Bapak Ibu eh, bandingkan dengan level yang di atasnya, ya. Ini tidak perlu dibaca saja, Bapak Ibu ya, dipahami secara mandiri saja. Oke. Nah, kalau untuk kolaboratif kayaknya waktunya nggak memungkinkan Bapak Ibu. Oke, sekarang saya stop share aja. Nah, saya ganti share yang rapor.
Sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ini contoh rapor AKMI dari siswa Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada profil siswanya, nama madrasahnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tingkatan literasinya ya. Membaca, numerasi, sains, dan seterusnya. Literasi sosial budaya. Nah, keterangannya ada di bawah ini, Bapak Ibu. Yang merah itu menunjukkan rata-rata nasional, yang hijau itu menunjukkan rata-rata madrasah, nilainya maksudnya ya Bapak Ibu ya, level kemahirannya. Sedangkan di yang angka, maksudnya hitam itu angka ya Bapak Ibu ya. Angka itu nilai dari peserta didiknya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu silahkan berpendapat terkait dengan rapor hasil AKMI ini. Silakan. Pak Lili, sudah on cam ini? Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Untuk laporan hasil asesmen, Pak ya. Ya. Coba Pak, untuk literasi membaca coba Pak. Ya. Untuk membaca, peserta didik sudah mampu mempresentasikan dan mengintegrasikan. Masih perlu pengembangan kemampuan menemukan, mengakses, mengevaluasi, dan merefleksi fakta sederhana dan konkret pada teks informasi jamak atau unsur teks fiksi dengan ciri dengan kata dasar, kalimat, tinggal, kunjung, dan penambahan dan panjang bacaan. Untuk rekomendasi, peserta didik membiasakan membaca intensif fakta sederhana. Maaf Pak, terlalu kecil. Atau kalau sudah mendownload, silahkan Oh iya Pak. dibuka sendiri. Iya. Mana ya? Memang terlalu kecil kalau di tampilan layar. Nah, Bapak Ibu coba, Pak Lili coba dibaca yang tabel yang ada di sebelah kiri. Kiri atau kanan ini maksudnya? Sebelah kiri Pak ya. Di bawah logo itu coba Pak. Gimana bacanya? Untuk bunga, nah, sebut saja siswanya bunga ya. Itu bagaimana Pak? Baik literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budayanya. Lihat dari tabel itu. Oh Pak Andrian, silakan Pak Andrian.
Saya mau bertanya Pak sedikit Oh, ya, bertanya. walaupun ini masih suasana mau buru-buru cuma atau Pak Ya, Zainuddin. gimana Pak? Ini terkait tentang raport AKMI ini, apakah dia itu mengacu kepada kurikulum yang ada di lembaga itu, atau hanya mempunyai kurikulum tersendiri untuk mengacu membuat raport AKMI ini? Dan yang kedua itu apakah kita menyesuaikan dengan instrumen yang ada di AKMI, atau kita sendiri yang membuat gitu loh? Oke. Cukup Pak? Cukup Pak. Saya Oke, dengar terima suaranya kasih. sini Pak. Oke, benar. Bapak Ibu, ya, AKMI itu kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Mereka. Nah, terkhusus di 2024 ini kan Kementerian Agama sudah bahasanya apa ya? Mewajibkan agar seluruh madrasah itu untuk meningkat ke kurikulum madrasah. Meskipun masih bertahap kan Bapak Ibu. Nggih. Nah, maksudnya belum semua tahun ini nggak apa-apa, tapi yang jelas Belum semua menggunakan kurikulum pendidikan itu Merdeka tahun itu. ini sudah harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, AKMI ini kurikulumnya menyesuaikan Bapak Ibu. Tidak hanya K13 atau Kumer, tapi bisa dipadukan. Tidak hanya K13, tidak hanya Kumer. Bisa. Artinya fleksibel, bisa dipakai untuk K13, bisa dipakai untuk Kumer atau kurikulum Merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami. Artinya dia tidak ada kurikulum tersendiri, Bisa, tidak ada. Ya. Dan materi-materinya ya hanya kan pengintegrasian ke mata pelajaran. Nggih. Bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Jadi kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum yang dipakai madrasah tersebut. Itu yang mengenai kurikulum ya Pak Ibu ya. Terkait dengan instrumen maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ya Pak Adrian ya. Nggih Pak. Nah, instrumennya ya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada Bapak Ibu. Nggih. Kembali saya tekankan bahwa AKMI itu bukan mata pelajaran, namun ya AKMI diterapkan ya, diintegrasikan dalam semua pembelajaran. Makanya ada literasi terintegrasi, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Nanti membuat modulnya, nanti membuat RPP-nya harus sesuai dengan AKMI. Gitu maksudnya kan Bapak Ibu ya? Pak Andrian ya? Ya tidak harus seperti itu. Ya kita ikuti. Kalau masih menggunakan K13 berarti ya RPP-nya sesuai K13. Namun kita integrasikan materi-materi AKMI, Bapak Ibu. Bagaimana literasi membacanya, bagaimana literasi diintegrasikan. Kalau yang satuan pendidikan masih MI itu kan masih guru kelas. Nah, kalau sekarang IPA, IPS itu kan digabung jadi IPAS. Nah, itu sudah salah satu pengintegrasian kan dari dua mata pelajaran. Nah, kalau di MI juga itu kan apa namanya? Kalau dulu bukan mapel gitu ya. Apa namanya ya? Apa Bapak Ibu ada yang guru MI? Tema, Pak. MA. Tema. Kalau MA kan semua sudah mapel ya. Nah, kalau di MI tematik. MI Tematik ini maksudnya. Tematik. Itu kan pengintegrasian kan. Di sana masuk bahasa Indonesia, di sana masuk IPA, di sana masuk PS. Nah, semua kan masuk di situ tematik. Satu tema. Nah, itu salah satu pengintegrasian literasi ya. Atau pengintegrasian AKMI Bapak Ibu. Tuh. Kembali saya tekankan bahwa instrumennya ya tidak ada instrumen khusus. Adapun Bapak Ibu mau menyusun lembar kerja gitu ya. Nanti kemarin dengan saya juga sudah membuat lembar kerja. Terus tadi mungkin sama Bu Eri juga membuat lembar kerja. Nah, instrumennya bukan seperti itu Bapak Ibu dalam penerapan di madrasah. Lembar kerja itu hanya untuk
kita pembelajaran di pelatihan ini, Bapak Ibu. Tuh. Oke, terima kasih Pak Andrian. Bu Nia, bagaimana? Pak, ini mau mencoba membaca saja, Pak, Oh ini. ya, silakan. Dari tabel ini, Bu ya, silakan. Ya, dari tabel itu, hasilnya itu kan di literasi membaca itu cakap. Kalau dilihat dari tabelnya ini, berada di atas rata-rata madrasah. Dan ini berwarna hijau ya. Hijau madrasah. Di Itu, bawahnya kan ada ini, Bu ya. ya, ini hijau kan madrasah, berada di CK2 kalau untuk sosbudnya mungkin ya, Pak. Oh iya, di CK2 ini. Di CK2 berada Sosbud. sosbudnya cakap juga karena di rata-rata madrasah. Kemudian untuk terampilnya literasi numerasinya itu berada di terampil karena ini adanya di rata-rata nasional 60 itu. Yang warna merah di CK3, kemudian literasi sains juga cakap karena ini sebetulnya agak di bawah ya, di bawah rata-rata madrasah. Untuk cakap di CK2, CK3. Dan literasi sosial budayanya cakap ada di rata-rata madrasah. Mungkin begitu ya Pak ya, cara membacanya. Iya, betul. Cukup? Nah, oke. Terima kasih Bu Nia. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya. Harus diperhatikan bahwa di bawah tadi sudah saya sampaikan ada keterangannya untuk yang warna merah itu nasional ya. Berarti secara nasional. Untuk contoh ini ya, untuk literasi sosial budaya. Berarti siswa tersebut masih berada di bawah level nasional gitu kan, atau rata-rata nasional. Karena hanya 41 ini Bapak Ibu. Atau pada CK2. Dan madrasahnya, ya, rata-rata madrasahnya juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi madrasahnya di bawah nasional pada CK3, siswanya masih di bawah rata-rata nasional dan di CK2. Seperti itu. Nah, kalau ini deskripsinya ya, masing-masing literasi ada deskripsinya. Nah, terus yang rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Sesuai dengan masing-masing yang berkepentingan, baik guru, madrasah, dan seterusnya. Begitu juga dengan literasi yang lain, sains, masih di bawah madrasah dan di bawah nasional siswa ini. Tapi masih satu CK. Ya, sama-sama di CK3. Dengan nilai 48 ini. Nah, sementara di numerasi, nah ini agak tinggi ya, karena dia sudah terampil. Ya. Masih tetap di CK3, tapi terampil. Ya, Bapak Ibu. Dan ini sama ya, sama dengan level ya, nilai rata-rata dari nasional. Kemudian yang literasi membaca itu dia di atas nilai rata-rata madrasah. Karena nilai rata-rata madrasahnya ini turun ya Bapak Ibu ya. Turun pada level pada CK2. Namun masih juga di bawah level atau rata-rata nasional. Karena rata-rata nasionalnya ada pada CK3. Nah ini Bapak Ibu. Coba kita lihat yang ini tadi yang peserta didik, coba kita tampilkan juga yang madrasahnya. Pengen yang MI, MA, atau MTS Bapak Ibu? MA, Pak. Ya, oke. Nah ini, tentu berbeda dengan rapor AKMI yang punya peserta didik kan Bapak Ibu ya.
Hmm. Ini untuk madrasahnya. Sama literasi membaca, numerasi, sains, sosial budaya ada juga. Seperti itu. Deskripsinya ada juga. Rekomendasinya di bawahnya ini ya, di bawahnya. Terus nanti ditampilkan, nah, masing-masing hasil dari literasi siswa yang mengikuti AKMI. Nah, ini. Contoh ini namanya ditutup ya Bapak Ibu ya. Siswa pertama, literasi membacanya terampil, numerasinya dasar, nah, seperti itu. Oke, untuk cara membacanya sama dengan tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu bisa cara membaca ini? Apa? Iya, terima kasih. Oke, untuk MTS dan MI saya rasa sama kan? Ya, tinggal. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena waktunya tidak cukup untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasinya itu tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bareng-bareng membaca. Ya, Bu Evi silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Yang saya ingin tanyakan, untuk pegangan guru itu sebaiknya berdasar kepada rangkuman rapor madrasah tadi atau ke siswa, Pak? Karena sebagaimana rapor AKMI ini kan sangat bermanfaat untuk menyusun strategi pembelajaran, baik itu metode pembelajaran untuk meningkatkan literasi di madrasah. Nah, ini adalah pertama kali saya melihat rapor AKMI tadi. Jadi, yang saya ingin tanyakan, yang bagus dijadikan acuan sebagai guru mata pelajaran, apakah rapor per individunya atau rekap dari penilaian madrasahnya, Pak? Oke, Terima oke. kasih. Terima kasih Bu Evi. Masuk ini ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu tentu ya bertanya-tanya memang ya. Oh ya, izin kesempatan Pak Hilman. Silakan Pak Hilman. Oke, oh sudah jam 11. Mohon maaf Bapak Ibu, ntar dulu. Sudah adakah pemateri selanjutnya? Selanjutnya kita dengan siapa Bapak Ibu? Bu Eri lagi, Bu Eri. Ya, Oh saya sudah Pak. hadir Bu ya? Sudah ada, Oh iya. tapi belum menyalakan kamera. Oke, terima kasih Bu. Baru masuk, Pak. Iya Bu. Mohon maaf Bu ya. Iya. Oke. Untuk itu pasti bertanya-tanya Bapak Ibu ya, karena apa yang harus dijadikan acuan, apa yang dijadikan pegangan guru ketika melihat rapor hasil AKMI. Salam, sini Bu. Sementara semua itu kan berbeda-beda. Gitu. Si A seperti ini levelnya atau CK-nya sampai sini. Nah, ini yang perlu dipelajari, dibaca Bapak Ibu. Jadi setelah tahu keberagaman dari CK masing-masing peserta didik, Bapak Ibu kan baru bisa menentukan langkahnya seperti apa dalam metode pembelajarannya. Makanya AKMI itu sebagai diagnosis untuk salah satunya untuk merancang pembelajaran di kelas. Setelah tahu CK atau level masing-masing kemahiran anak. Maksud Bapak Ibu. Jadi ya yang standar harusnya begitu loh. Bisa diterima oleh yang level rendah, bisa diterima oleh yang level tinggi. Atau Bapak Ibu bisa membuat ya, merancang, nanti akan diberikan pembelajaran seperti itu di materi selanjutnya ya, merancang atau membuat skenario pembelajaran seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan masing-masing siswa atau peserta didik ya, sesuaikan dengan masing-masing level kemahiran siswa itu. Jadi
bisa jadi Bapak Ibu tidak hanya membuat skenario pembelajaran eh, satu metode gitu kan. Masih bingung ya? Kalau masih bingung nanti akan dipelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Nanti akan ketemu desainnya, bagaimana skenarionya, nanti akan ketemu di materi berikutnya. Nanti terlalu jauh kalau kita membahas ke sana Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini ya, kalau memang belum begitu paham atau masih bingung, nanti kita akan ketemu lagi. Oke, ini mengingat waktunya sudah lewat, mohon maaf ya Bu Evi ya, kalau masih membingungkan. Iya Pak, baik Pak. Di luring bisa Iya. lebih lama lagi Pak diskusinya. Oke, gitu aja mungkin Bapak Ibu. Karena materi berikutnya tentang model-model pembelajaran sudah hadir, Bu Eri. Mohon maaf, Bu Eri, ini waktunya sudah lebih dari 3 menit, ya. Maaf. Tidak apa-apa Pak. Ini masih suling jar juga untuk guru-guru di sini. Ya, saya ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu untuk merefleksi materi kita ini, pemaknaan hasil admin. Cukup ya? Cukup. Pak Lili sudah kayaknya gelisah ini Pak Lili. Sudah siang Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Materi pemaknaan hasil AKMI literasi sosial budaya pada kesempatan siang hari ini saya akhiri ya dengan mengucap mari kita tutup bersama dengan mengucap alhamdulillah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya banyak kekurangan ya karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Banyak senior-senior di sini, guru-guru saya, dosen-dosen saya di sini ya. Jadi mohon maaf kalau kurang memuaskan karena saya bukan Pemuas. Cukup sekian dari saya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.